Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada di lingkup sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru Karyawan, dan juga siswa-siswi SMA Negeri 2 Pare yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, iman dan takwa kepada Allah, dan menjalankan ibadah puasa Ramadan beserta ibadah-ibadah lainnya, yang mana pada kesempatan ini adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan di bulan Ramadan 1442 ini. Serta salawat salam kita tunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti syafaat beliau hingga nanti di yaumil kiamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh terutama siswa-siswi SMA Negeri 2 Pare, yang mana sebagai generasi penerus bangsa, pada kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan yang mulia, yang penuh berkah, yang mana kita diberikan sebuah momen penting, momen di mana kita telah bisa meluangkan dalam bentuk ibadah sebanyak-banyaknya tanpa batas, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa, menjalankan ibadah-ibadah yaumiyah, ibadah mahdhah dan lain sebagainya, merupakan kesempatan kita. Yaitu apa puncaknya? Puncaknya yaitu nanti kita mendatangi yaitu Idul Fitri atau fitrah, yaitu kesucian, untuk mensucikan diri kita. Apa kuncinya? Yang pertama, saya membagi ada 3 hal. 3 hal ini, yang pertama adalah akhlak, dan yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah amaliyah. Yang pertama akhlak. Kenapa saya memilih akhlak ini? Karena akhlak adalah suatu hal yang sangat penting bagi diri manusia, di mana Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Disinilah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya akhlak yang baik merupakan hal penting, hal yang utama,
sebelum ilmu dan amaliyah lainnya. Lalu apa hubungannya dengan takwa ini? Bahwasanya setiap makhluk hidup jika dikaitkan dengan akhlak, semuanya dikaitkan dengan akhlak, ini menjadi suatu hal yang sangat baik bagi diri seseorang tersebut dan orang di sekitarnya. Karena innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua yaitu adalah ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang di sekitarnya. Ilmu yang bermanfaat ini adalah suatu hal kedua, saya katakan kedua karena setelah akhlak. Kenapa? Karena ilmu ini adalah bekal kita di masyarakat, bekal kita di dalam suatu hal apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Jika dikaitkan dengan ilmu yang kita punya, maka perilaku kita akan terarah dengan hal-hal yang baik pula insyaallah. Dengan hubungannya dengan ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Di dalam potongan surat ini, potongan ayat ini, yaitu di surat An-Nahl ayat 43, bahwasanya ahli zikir di sini adalah ahli ilmu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Bahwasanya orang yang berilmu menjadi rujukan utama, atau orang yang tidak berilmu dituntut untuk menanyakan hal-hal penting terkait dengan ilmu, yaitu kepada ahlu dzikri atau ahli ilmu. Kita tidak tahu bagaimana melaksanakan suatu hal yang tadinya kita belum tahu, tetapi setelah kita belajar dan belajar secara istiqomah, secara terus-menerus, yang akhirnya kita akan mendapatkan sebuah ilmu baru, yaitu dapat kita terapkan di setiap hari, di setiap waktu, dan dimanapun itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahasanya suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan jalannya dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya di sini adalah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dengan cara yang baik, menjadi khalifatul fil ard, khalifah yang benar-benar menunjukkan contoh-contoh yang baik. Lalu yang selanjutnya yaitu yang terakhir amaliyah. Saya mengambil kata amaliyah di sini karena yaitu suatu amalan yang baik atau amalan berupa ibadah yaumiyah. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama, bermanfaat, amaliyah ini bermanfaat bagi dirinya kepada Allah. Dan yang kedua,
bermanfaat bagi dirinya dan makhluk di sekitarnya, terutama manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuhu wa inqalla. Di sini dikatakan amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu atau secara terus menerus meski sedikit atau walau sedikit. Dapat kita ambil pelajaran bahwasanya di sini kita mempunyai ilmu, katakanlah ilmu di dalam membaca Al-Quran atau ilmu tajwid. Apa yang kita dapat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari tersebut, kita ajarkan kepada katakanlah teman kita, teman sekelas kita atau teman tetangga kita. Maka suatu hal amalan ini adalah amalan yang baik pula, yaitu bagi diri kita dan diri teman kita. Nah, ini menjadi suatu momen. 3 hal ini adalah yang patut kita jadikan bukan yang utama, tetapi hal yang penting, hal yang baik yang kita lakukan. Jika kita lakukan akan mendapatkan pahala yang insya Allah bermanfaat bagi kita, diri kita, bagi lingkungan di sekitar kita. Kesempatan yang berbahagia ini, yaitu yang penuh berkah di bulan Ramadan ini, adalah untuk dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Saya katakan memperbaiki di sini adalah ibarat suatu sistem, atau di dalam komputer kita mengetahui bahwasanya banyak file dan folder-folder di dalam komputer tersebut. Saya ibaratkan file, kenapa file-file di sini saya katakan bahwasanya saya ibaratkan suatu amalan yang kita perbuat sebelum dan sesudah Ramadan atau ketika bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita, kesempatan yang mana di dalam 1 tahun sekali, yaitu kita lakukan sebuah banyak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, banyak maghfirah. Maka kesempatan inilah yang menjadi trending bagi kita bahwasanya untuk memperbaiki diri kita, yang mana file-file yang jelek kita hapus, lalu file yang baik kita jadikan satu folder. Katakanlah di dalam folder akhlak, kita buat 3 folder: akhlak, ilmu, dan amalia. Nah, yang tadinya file-file yang sebelum bulan Ramadan, file-file yang jelek kita hapus, file-file yang baik kita masukkan, kita kategorikan ketiga ini. Seberapa banyak file-file yang baik di bidang akhlak kita masukkan ke folder akhlak. Lalu file-file di bidang ilmu yang baik, yang jelek dihapus, yang baik dimasukkan ke dalam folder ilmu. Lalu yang tentang amaliyah kita atau kegiatan yang baik kita, yang jelek kita hapus, yang baik kita masukkan ke dalam folder amaliyah yang baik ini. Lalu kita masukkan ke local disk atau dimanapun itu tempatnya, tetapi kita harus waspada karena setiap perilaku kita, setiap amaliyah kita di bulan Ramadan ini harus lebih baik, bukan menuju kepada kejelekan tetapi kepada kebaikan, agar nantinya di fitrah atau di Idul Fitri nantinya adalah puncak kita, di mana puncak mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi setelahnya, bukan menjadi lebih buruk tetapi
agar lebih baik dan lebih baik lagi. Disinilah kesempatan kita bahwasanya kita hendak tidak mensia-siakan waktu kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, karena kesempatan yang penuh berkah, kesempatan yang penuh makna, bahwasanya momen ini adalah momen yang terpenting bagi diri kita, tentunya umat muslim di seluruh pelosok dunia. Dan akhirnya saya mengajak kepada seluruh, terutama siswa-siswi SMA Negeri 2 Pare, untuk selalu lebih waspada di dalam melakukan hal-hal yang mana saat ini perilaku seseorang menjadi sorotan dimanapun itu, entah media sosial, entah itu sorotan bagi teman, tetangga, dan lain sebagainya. Maka janganlah sia-siakan yang nantinya menjadi seseorang memandang diri kita adalah orang yang jelek atau orang yang tidak bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu kita bentuk diri kita adalah benar-benar seorang muslim yang mana kita menjadi contoh yang terbaik bagi umat muslim juga. Maka dari itu dengan sedikit ini, yang mana tadi ada tiga hal yang perlu kita ketahui dan baik untuk dilaksanakan, bahwasanya yang pertama saya utamakan yaitu akhlak. Akhlak kita baik, maka kita akan selalu waspada. Karena dengan akhlak ini kita tidak saja takut dengan manusia, tetapi yang terutama takut dengan Allah. Jika kita takut dengan Allah, otomatis apapun yang kita lakukan akan berhati-hati, tidak semena-mena. Lalu yang kedua, ilmu. Ilmu apa yang kita dapat dari manapun itu ilmu, tentunya ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang semua makhluk di sekitar kita, tentu menjadi suatu hal yang penting atau suatu hal yang baik bagi diri kita dan diri di lingkungan sekitar kita, dari manusia maupun makhluk lainnya. Lalu yang terakhir, amaliyah. Amaliyah ini adalah saya katakan yaitu dilakukan secara kontinu, yang mana kita selalu melakukan tidak saja stagnan tetapi secara terus-menerus. Maka amaliyah ini adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan diri kita dari minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari kita hidup, lahir dari perut ibu, lalu sampai kita mati kelak. Nah, inilah yang menjadi suatu hal yang penting bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik dan lebih baik, bukan untuk melakukan kejelekan-kejelekan secara terus-menerus, tetapi secara kontinu, ya, terus-menerus kita melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin cukup sekian, insya Allah menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Waghfiru ilallahi dina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.